terdiri dari 4 komponen, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. Mari kita persingkat ini menjadi A, C, G, dan T. A selalu berpasangan dengan T, dan G berpasangan dengan C. Jadi, kita memiliki untaian DNA dan pindah dari 5 ke 3. A akan berpasangan dengan T, dan C dengan G. Begitupun selanjutnya. Sekarang, messenger RNA mirip dengan DNA. Tetapi alih-alih timin, kita memiliki urasil. Jadi, sekarang untuk untaian komplementer ini, DNA telah dibuka resletingnya selama sintesis protein dan kita mempunyai untaian ini. T dari DNA akan berpasangan dengan A, lalu A dengan U, dan C dengan G, dan seterusnya. Saya lingkari pasangan ini untuk penekanan. Sekarang transfer pasangan RNA dengan mRNA. mRNA akan menjadi kodon dan RNA transport akan menjadi antikodon. RNA transfer memiliki urasil sehingga akan berpasangan dengan U. U akan berpasangan dengan A dan G dengan C, seterusnya. Kromosom adalah molekul yang sangat panjang, terdiri dari jutaan pasang basa. Sebagian besar dari basis ini tidak bekerja terlalu banyak, tapi ada bagian-bagian tertentu dari kromosom yang khusus. Mereka disebut gen. Gen adalah bagian yang memiliki kode untuk hal yang berbeda. Dalam manusia, jumlah gen rata-rata sekitar 10-50 ribu pasang. Langkah pertama disebut transkripsi. Ini adalah proses di mana enzim menggunakan salah satu helai DNA dalam gen sebagai template untuk menghasilkan RNA messenger atau mRNA. Untuk melakukan ini, RNA polimerase dibantu protein yang disebut faktor transkripsi, mengikat urutan tertentu dalam gen, yang disebut promotor dan terpisah menjadi 2 helai. Salah satu helai akan berfungsi sebagai template untai atau antisense strand, yang berarti akan digunakan untuk menghasilkan RNA, dan yang lainnya adalah untai non-template. RNA polimerase tidak perlu primer, ia hanya memulai mRNA sintesis pada awal kodon, dan kemudian bergerak hilir sepanjang gen dalam proses disebut elongasi. Sintesis mRNA yang berjalan membaca untaian antisense dari 3 ke 5 dan menghasilkan mRNA yang dari ujung 5 RNA melampirkan nukleotida ke ujung 3 sebagai kelanjutannya. Hal ini sangat mirip dengan DNA. Cara polimerase mensintetis DNA ketika bergerak sepanjang untaian cetakan. Utama perbedaan di sini adalah bahwa RNA sedang disintesis, yang seperti kita ingat akan ribosa bukan deoksiribosa, dan akan memiliki urasil bukan timin. Tidak seperti replikasi, resleting RNA polimerase DNA cadangan saat berjalan hanya menjaga 10-20 basis. Setelah RNA polimerase mencapai akhir gen, pemutusan terjadi. Enzim terlepas dari gen dan DNA dikembalikan ke keadaan semula. Tetapi setelah ada mRNA, ini disertai dengan informasi yang dikodekan gen, dan setelah beberapa saat, RNA memprosesnya akan meninggalkan inti di mana semua materi genetik bergerak ke dalam sitoplasma dan menemukan ribosom. Disinilah penerjemahan terjadi. Selama penerjemahan, mRNA bertindak sebagai kode untuk protein tertentu. Hal ini terjadi karena setiap 3 basis di mRNA yang kita sebut kodon akan membentuk kode spesifik untuk antikodon yang akan dilakukan oleh RNA transfer tertentu atau tRNA. Dan masing-masing berbeda tRNA kovalen terkait dengan asam amino tertentu. Susunan nukleotida dalam kodon ini disebut reading frame, karena ada tempat pangkalan dan setiap kodon memiliki 3 huruf, memberikan kita 64 kodon berbeda. Berikut ini adalah tabel dari semua mRNA yang kodon dan asam amino untuk kode mereka. Perhatikan bahwa ada beberapa redundansi dan beberapa kodon yang mengakibatkan asam amino yang sama, tetapi tidak ada kemenduaan.
Setiap kodon sesuai dengan asam amino tertentu. Perhatikan juga bahwa beberapa kodon ini khusus. AUG sebagai kodon start yang memulai terjemahan oleh coding untuk metionin, dan ketiganya adalah kodon stop. Terjemahan akan terjadi dalam ribosom. Subunit ribosom kecil mengikat ke mRNA dan inisiator tRNA yang melekat pada kodon start. Kemudian subunit ribosom besar bergabung menyelesaikan inisiasi terjemahan kompleks. Kemudian tRNA yang sesuai ke kodon berikutnya setelah kodon start akan memasuki ribosom. Hal ini akan membawa asam amino yang menjadi kovalen terikat metionin dan dari inisiator tRNA. Pertama, tRNA melepaskan dan meninggalkan ribosom yang telah bergeser lebih, membuat ruang untuk tRNA berikutnya, asam amino baru. Dan proses ini terus berlanjut pada semua jalan mRNA. Seperti tRNA masuk dan keluar dari ribosom dalam urutan yang ditentukan oleh kodon pada mRNA. Sebuah rantai polipeptida akan tumbuh. Ini terus sampai kodon stop tercapai, di mana titik polipeptida selesai akan bergerak menjauh, kemungkinan besar memasuki satu dari organel sel untuk lipat dan modifikasi lebih lanjut.